Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran kimia untuk di kelas 12. Untuk pembelajaran sebelumnya, kita sudah menyelesaikan materi sifat koligatif larutan. Ya, jika masih ada hal-hal yang ingin kalian pertanyakan untuk sifat koligatif larutan, silakan bisa langsung ditanyakan baik secara grup kelas maupun secara pribadi. Oke, sekarang untuk materi selanjutnya, Ibu akan membicarakan masalah reaksi redoks dan elektrokimia. Nah, di sini kenapa sih kita perlu bicara reaksi redoks dan elektrokimia ini? Karena sebenarnya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang menggunakan atau berhubungan dengan prinsip-prinsip redoks dan elektrokimia ini. Oke, untuk garis besarnya apa sih yang akan kita pelajari di dalam reaksi redoks dan elektrokimia ini? Yang pertama di sini yang kita bicarakan adalah reaksi redoksnya itu dulu sendiri, dan di sini difokuskan pada penyetaraan persamaan reaksi redoksnya. Nah, di sini harus kalian pahami nanti bagaimana kita menyetarakan persamaan redoks, apakah sama dengan menyetarakan persamaan-persamaan sebelumnya di kelas sebelumnya yang sudah pernah kalian pelajari, ataukah ada prinsip-prinsip tertentu yang harus kita pahami. Nah, pada penyetaraan persamaan reaksi redoks ini kita punya dua cara, yaitu yang pertama ada cara bilangan oksidasi, ya, atau dikenal dengan cara Bilox. Kemudian yang kedua adalah cara setengah reaksi atau kita kenal dengan konsep elektron. Nah, kemudian di dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks, kita harus memperhatikan suasana reaksi berlangsung. Apakah reaksi itu berlangsung dalam suasana asam atau netral, atau harus berlangsung dalam suasana basa. Ya. Nah, ini untuk reaksi redoksnya sendiri. Kemudian, setelah kita pahami masalah reaksi redoks tersebut, kita melanjutkan ke dalam sel elektrokimia, yang dimana sel elektrokimia ini menggunakan prinsip dari redoks tadi. Nah, sel elektrokimia ini pun kita bagi menjadi dua pembicaraan, yaitu ada sel Volta atau Galvani dan ada sel elektrolisis. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bisa tahu apa aplikasi dari redoks dan elektrokimia itu sendiri, serta stokiometri yang ada di dalam redoks dan elektrokimia itu sendiri. Prinsipnya di dalam redoks dan elektrokimia itu kita bisa menggunakan persamaan-persamaan yang kita pakai dari hukum Faraday 1 maupun 2. Seperti apa? Nanti kita bicarakan. Dan apa sih aplikasi-aplikasi redoks dan elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari kita selalu atau kita sudah tahu bahwa reaksi itu kita sudah mengenal reaksinya atau kita sudah mengenal kejadiannya, tapi kita tidak tahu prinsip apa yang terjadi di dalamnya. Mungkin saja itu adalah prinsip redoks dan penggunaan dari elektrokimia. Oke, Ibu lanjutkan. Sekarang kita bicara ke reaksi redoksnya itu sendiri. Ingat, di sini Ibu tidak akan bicara banyak masalah kembali reaksi redoksnya karena sudah pernah ada di kelas sebelumnya. Jadi kalian harus pahami, harus bisa mengerti bahwa apa sih yang dimaksud dengan redoks tersebut. Yang pasti, pengertian dari redoks itu sendiri itu kita dapatkan dari 3 konsep awal. Yaitu ada konsep oksigen, ada konsep bilangan oksidasi, dan ada konsep elektron. Nah, kalian di sini harus bisa menentukan. Kalau menurut konsep oksigen, siapa sih yang disebut dengan reaksi oksidasi, siapa sih yang disebut dengan reaksi reduksi. Begitupun dengan konsep bilangan oksidasi maupun konsep elektron. Nah, dari ketiga konsep di sini, konsep oksigenlah yang tidak berkembang. Kenapa? Karena yang namanya reaksi-reaksi yang terjadi itu tidak harus selalu dengan oksigen.
Jadi seakan-akan reaksi redoks itu terbatas terjadinya, padahal kita tidak, mungkin saja kita tidak bisa membatasi bahwa ini harus redoks, ini tidak. Jadi sekarang yang banyak berkembang atau yang mudah untuk digunakan adalah konsep bilangan oksidasi. Kalau ada konsep bilangan oksidasi, otomatis akan ada konsep elektronnya. Ya. Oke, itu pengertian dari redoksnya sendiri. Kemudian, dalam menyetarakan persamaan reaksi redoks, tadi Ibu sudah katakan kita punya dua cara, yaitu cara bilangan oksidasi atau cara biloks dan cara setengah reaksi atau cara elektron. Dan yang harus diperhatikan, suasana berlangsungnya reaksi. Ya, suasana berlangsungnya reaksi itu mungkin dalam keadaan asam atau netral, jadi asam dengan netral ini dianggap sama, hasil yang akan didapatkan, dan dalam suasana basah. Oke?